Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sekarang dalam keadaan sehat selalu ya Lur ya. Sehat walafiat dan lagi dibanyakkan rezekinya. Dari pembahasan kali ini itu kita akan membuat sebuah alat, bukan alat juga lah ya. Jadi kita akan menggunakan OpenWRT atau STB OpenWRT kita itu STB yang seperti ini, atau misalkan kalian menggunakan tipe HG itu juga bisa. Dan ini saya menggunakan tipe B ya, B860H. Ini yang versi 2-nya, versi 1 juga boleh. Bedanya cuma di RAM ya kalau untuk versi 1 dan versi 2. Dan ada juga masalah DTB-nya. Itu cocok-cocokan untuk menggunakan yang tipe seperti ini. Yang pertama adalah kita akan mengubah ini STB B860H ini menjadi repeater. Kenapa sih kita harus menggunakan ini menjadi repeater, padahal kita beli di online shop tuh banyak ya. Sebenarnya masalah utamanya adalah kita manfaatkan STB yang ada ya, dan menambah alat sih sebenarnya. Nah ini ya yang bikin sebenarnya nggak enaknya. Kita akan menambah sedikit alat dan akan kita gunakan sebagai penyebarnya. Itu yang menggunakan seperti ini nih. Ini namanya dongle WiFi. Ini tipe TP-Link TLWN722N ya. TLWN722N. Ada antenanya dan ini menggunakan dongle USB ya, atau lubang USB. Nah sebenarnya saya punya dua, itu sudah tak tes juga. Itu yang seperti ini nggak ada untuk colokan antenanya. Dan ini nggak bisa digunakan Lur. Ini sudah tak tes juga dan ini nggak bisa digunakan. Maka saya alihkan yang seperti ini tipenya. Ini malah tipenya sebenarnya tinggi ini ya kalau ngelihat tulisannya ya. Ini tipenya TLWN727N. Harusnya lebih tinggi ini dong serinya, atau terbaru lah ya. Sedangkan ini yang model lama TLWN722. Yang terbaru yang mana ya? Kalau barunya sih baru yang ini belinya. Kalau ini udah bulukat ya, tuh udah warna kuning-kuning. Yang pertama yang kita butuhkan itu pastinya adalah STB seperti ini, dan ini saya menggunakan sistem operasinya di SD card ya. Oh ya, kalau kalian mau butuh SD card yang sudah ada OpenWRT nya, misalkan kalian pengen OpenWRT yang terbaru atau misalkan menggunakan OS apa gitu ya, nanti akan saya coba buatkan dan bisa langsung check out aja di toko Orenco di Shopee. Karena saya yang aktif cuma di Shopee Lur ya, di Tokped itu belum. Dan ini seperti ini ya, ini 4 GB dan ini sudah tak pakai di semua STB ku. Ada 4 apa 6 ya, itu semuanya pakai SD card seperti ini. Kenapa saya gunakan SD card? Biasanya gini Lur, di dalamnya itu tak install juga OS atau OpenWRT, dan di SD card pun tak install juga. Kenapa? Nanti ketika OS atau OpenWRT yang di SD card rusak atau error atau kenapa-napa, tinggal cabut aja, yang di dalamnya masih utuh ya, dan masih bisa digunakan. Jadi nanti ini tinggal di burning ulang dan jadi lagi gitu ya. Oke, itu masalah SD card. Setelah kita butuhkan dua ini, sebenarnya ini nggak wajib ya. Kalau ini nggak wajib, yang wajib adalah STB OpenWRT nya yang sudah ada OpenWRT nya pastinya. Dan yang kedua itu adalah ini Lur. Kedua apa ketiga nih? Adaptor ini paling wajib. Kenapa? Kalau nggak ada adaptornya gimana mau hidup gitu ya. Ini nggak ada, misalkan ini nggak butuh, ya udah, tapi ini nggak bisa dipakai. Jadi ini kita udah butuh dua ini. Lalu yang terakhir adalah ini ya, bukan terakhir juga, ini tadi udah kita bahas. Jadi 3 alat ini cukup kita tancap seperti ini. Nah ini bisa langsung menjadi repeater. Nah syarat lain adalah apa tuh? Ayo coba tebak. Ada syarat lain selain ada OS OpenWRT atau ada firmware OpenWRT, ada STB nya, dan ini ada dongle WiFi nya sebagai penyebar ya. Jadi nanti fungsinya adalah ini menangkap, atau WiFi dari internal STB itu menangkap, yang ini menyebar. Nah prosesnya seperti itu Lur. Syarat lain yang perlu kita butuhkan adalah OpenWRT nya wajib WiFi on. Kenapa? Karena kita akan menangkap WiFi ya yang diterima oleh STB OpenWRT ini, lalu kita sebarkan melalui dongle WiFi seperti ini Lur ya. Tuh seperti itu. Lalu bagaimana cara settingnya? Udah, kita langsung aja gimana cara settingnya. Kita langsung anya ke laptop. Oke Lur, yang pertama adalah kita harus remote atau apa ya, kita akan connect dulu ke WiFi STB nya. Nanti akan kita aktifkan WiFi ininya, WiFi dongle-nya. Baru nanti kita alihkan WiFi ke WiFi dongle, baru yang ini kita akan menerima WiFi dari
sebelah atau WiFi dari mana boleh ya, dari mana aja boleh. Yang fungsinya itu adalah menerima dan menyebar gitu ya. Itu yang disebut dengan repeater gitu loh ya. Jadi kita nggak gunakan LAN, kita nggak gunakan LAN. Jadi kita bisa setting menggunakan handphone juga bisa, seharusnya bisa ya. Oke, kita langsung aja ke settingannya ya. Nah, ini kita masih connect menggunakan WiFi Aira, dan ini ada Ray WRT, itu adalah WiFi-nya dari STB-nya ini. Dan ini akan kita disconnect dulu. Nanti yang akan kita tembak atau akan kita teruskan WiFi-nya adalah WiFi Aira ini. Kalau di laptop itu WiFi-nya sebenarnya lumayan full ya, tapi kalau menggunakan handphone ini biasanya lebih sedikit. Nah, makanya kita manfaatkan si STB OpenWRT sebagai WiFi penyebar juga gitu ya, atau sebagai repeater itulah. Ini saya sudah connect ke Ray WRT dan kita akan akses IP-nya yaitu 192.168.1.1 enter, dan passwordnya pastinya Indonesia Raya Merdeka. Oke, yang pertama kita nggak setting open class ya, kita langsung ke bagian network. Nih ada yang namanya wireless, nih ada wireless. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, sebentar. Nah, ini kan zoomnya gede banget, tak kecilkan dulu ke versi 25. Nah, ini 20 aja. Ini yang perlu kalian perhatikan di sini lor. Kenapa ini dia disable? Karena di sini ada Ray WRT dan di bawahnya pun ada Ray WRT, yang artinya SSID atau nama WiFi-nya itu sama, maka dia nggak akan bisa aktif. Nah, ini kita edit dulu. Oh ya, kita perlihatkan dulu ya. Kalau yang radio 0 ini berarti bawaan dari internal STB-nya, dan radio 1 adalah dongle WiFi tadi ya. Ini radio 1 menggunakan apa namanya, interface-nya ini ya, atau apa sih ya, device-nya. Kita edit yang bawah. Nah, ini kita akan edit ESSID-nya. Ini bisa kalian lihat di sini ESSID. Ini kita namai misalkan WiFi apa nih, STB, WiFi apa nih, WiFi rumah gitu aja lah. Kita save. Kalau kalian mau menambahkan wireless-nya ada passwordnya, itu di wireless security. Di sini kan masih encrypt-nya itu no encrypt ya, dan ini kalian pilih yang kedua, yang medium security, di bagian key diisinya ya. Nih, untuk menampilkan nama atau passwordnya atau apa yang kita tulis, itu klik yang ini nih, ada tanda bintang. Nah, ini klik dan dia akan muncul misalkan WiFi-nya 00000 sampai nggak ada merahnya ini ya, sampai hitam. Nah, itu kalau kalian mau menambahkan password, tapi di sini nggak saya password, berarti kita no encrypt. Lalu kita ke save, kita save and apply. Nanti akan kita lihat di sini ya, akan menampilkan WiFi baru. Nah, ini ada WiFi rumah, yang artinya WiFi dongle ini sudah mulai aktif lor. Kita klik WiFi rumah dan connect automatic dan connect, supaya nanti otomatis connect ke sini gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat di sini ada 31 dBm. Waduh, kok kecil ya. Udah nggak apa-apa lah ya, intinya kita bisa merubah itu dulu. Nah, selanjutnya supaya ini kan belum bisa internet lor ya, kita coba Google deh. Ini belum bisa internet karena belum ada apa namanya, akses internet yang masuk ke dalam STB ini. Nih kita lihat nih ada merah-merah, nggak kelihatan ya, ada indikator merahnya tuh, merah ya, ada indikator merah yang artinya ini belum connect ke internet lor. Nih ini masih ngedip. Kalau dia ngedip yang ininya tuh, itu ngedip ya. Kalau dia ngedip berarti dia connect ke klien atau ke laptop atau ke HP, itu sama aja, dia akan ngedip seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang kita setting apa nih? Kita masih tetap di tab wireless ini, lalu kita ke sebelah kanan, dan di sini kita hapus lor. Yang ini ya, radio 0 ini kan ada di bawahnya, ada namanya Ray WRT. Ini kita remove, tuh hapus ya. Dan save and apply. Dan kita tunggu dulu. Apakah bukan apakah ya,
Kita tunggu. Dan ini sudah terhapus. Nah, kalau sudah terhapus ini gimana nih? Ya wes, nggak bisa ngopo-ngopo. Selanjutnya adalah kita klik yang ini nih, scan. Ingat ya, ini kan ada dua. Ada scan yang radio 0 dan ada radio 1. Kita klik yang atas yang radio 0. Kita tunggu dulu. Dia sedang men-scan. WiFi rumah dia 23 min 23 dBm dan yang ini min 67 dBm. Ya, kalian bisa lihat. Dan kita akan join ke WiFi Aira ini. Klik join network, lalu kita isikan passwordnya 123456778. Submit. Kalau sudah tinggal submit atau klik replace ini juga sekalian, supaya nanti kalau sudah ada dia akan mereplace interface baru ya. Interface yang lama kan di replace gitu ya. Ini sudah, tinggal klik save aja. Dan ini kalian klik save and apply. Ini kan masih interface pending gitu ya. Klik save and apply. Dan ini kita tunggu dulu. Sambil nanti kalau sudah berhasil ini kita akan lihat. Nah, ini sudah ya, sudah connect ya. Ini ada muncul seperti ini 0 strip dBm. Kita cek di bagian interface nih. Nah, di sini akan tampil interface baru lor. Ya akan muncul W1 gini ya. Ini ada logo kayak wireless. Nah, ini sudah mendapatkan IP yang seharusnya ini sudah bisa internetan. Dan ini per 24. Ini masih merah. Nah, ini sudah mulai kuning lor nih. Tuh sudah mulai kuning ya. Tuh, kuning. Dan kita akan coba buka Google. Coba kita enter aja yang ini. Dan berhasil lor. Nah, supaya lebih afdol lagi, kalian jangan lupa lor, karena ini masih baru burning ya. Kita cek di bagian sini sistem. Ini ada sistem di OpenWrt nya. Ini yang paling penting ya. Kalau aku biasanya sih ini pasti tak setting sistem, dan di sistem ini kalau bawaan dari punyanya Rere itu ada masalah time zone. Time zone ini kita rubah dulu ke Asia Jakarta. Kalau sudah, tinggal save and apply. Oke, kita cek jamnya, pastinya belum sinkron. Ini kan jam 16.30, di sini masih jam 02.37. Ini kalau kita walaupun kita sinkron seperti ini, di sini biasanya nggak terlalu valid, malah 17. Nah, caranya adalah kalian tinggal reboot aja, klik reboot di sini, sistem reboot ya, lalu perform reboot. Maka dia nanti ketika jalan itu akan otomatis sinkron gitu ya. Kita tunggu dulu. Ini masih proses sinkron. Kita cek di sini. Nah, ini wifi-nya masih menghilang ya, karena dia masih mati. Terus nanti akan hidup lagi. Nah, kalau dia lama lor, nih kan udah, ini udah ring, nih udah ya. Dia udah mulai berkedip. Hidup dia langsung ngedip ya tuh. Wifi lampu dari STB-nya tuh ngedip warna kuning. Kuning apa oranye itu? Kuning ya. Nah, di laptop juga bisa kita lihat dia langsung connect wifi rumah, dan di sini harus login lagi. Kita ketikkan Indonesia. Kok nggak mau? Oh, hurufnya gede semua. Balokan semua ini. Indonesia. Oke, ini mulai connect dan kita lihat di bagian sistem dan sistem. Maka kita lihat jamnya 16.05, di bawah juga 16.05. Berarti kita ini jam 4 lor. Sudah jam 4. Saatnya mandi. Oke lor, selanjutnya apa nih? Selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita akan tes di terminal. Kita akan OPKG update. Kalau dia nggak ada error, harusnya ini sudah sinkron semua ya jamnya ya. Karena untuk OPKG update ini biasanya membutuhkan jam sinkron juga, walaupun dia connect internet. Di sini biasanya nggak pasat, akan ada error-error gitu ya. Oke, ini berarti sudah berhasil gitu ya. Dan kita akan tes juga nanti di speed test. Nah, seperti ini untuk menampilkan hasil ya. Ini speed testnya jalan, klik go. Nah, ini akan ada error seperti ini nih. Bisa diulangi ya kalau misalkan ada error-error seperti itu. Oke, kita tunggu dan dapatnya berapa? 78. Oke lah. Karena ini memang jauh ya. Ini dari pusat wifi-nya itu agak jauh belakang, dan ini ada ketup sekitar 1, 2, 3, 4, sekitar 4 tembok lah ya. Makanya dia speednya cuma dapat 8. Oh ya lor, untuk info lagi ya,
Sebenarnya WiFi seperti ini dengan menggunakan ini bisa kita jadikan alternatif sebagai WiFi dari STB-nya lor. Jadi kalau kalian yang terpaksa ya injek ya, misalkan terpaksa injek terus pengen menggunakan yang simple aja, itu bisa gunakan WiFi dongle seperti ini ya, dan kita manfaatkan seperti tadi. Dan ini kita setting dulu menjadi WiFi internalnya. Sedangkan WiFi internal bawaan itu kita matikan atau kita disable itu nggak apa-apa ya. Supaya apa ya? Supaya alatnya lebih awet aja lor. Karena kalau dia menggunakan WiFi bawaannya, itu biasanya WiFi-nya sering bermasalah, sering menyambungkan, sering ya macam-macam lah, banyak masalahnya. Tapi kalau kita gunakan sebagai penerima saja untuk WiFi internal STB-nya, mudah-mudahan lebih awet lor. Gitu ya. Tapi kalau mau nggak digunakan pun nggak masalah. Intinya ini kita coba metode baru, ya nggak baru juga ya, intinya kan bisa dimanfaatkan seperti itu. Atau misalkan kalian menggunakan LAN, itu colok di sini cuk gitu ya, nyolok terus nyebarinnya pakai ini, ya bisa juga lor. Cuman kan kalau menggunakan dua alat seperti ini kan mahal ya, itu kayak bukan mengirit lagi sih. Tapi kalau punya ya nggak masalah gitu loh. Sedangkan untuk membeli router sendiri itu kan lebih murah kalau dibanding menggunakan dua alat yang berbeda seperti ini jadi satu seperti ini ya. Oke, nanti kan kita coba juga ketika ini kita agak kesonoan dikit, apakah speednya bakal naik atau enggak. Udah kita lihat. Udahlah, gitu aja. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat terus, makin ditambah terus rezekinya, dan gak bosen-bosen lah nonton videoku. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.